Kali ini kita jalan-jalan ke arah Purwakarta. Kita mau silaturahmi ke tempat Abah Budi. Aibtu Abah Budi, Budiman namanya. Beliau punya Yayasan Yatim Piatu pesantren di Cikampek dan sudah lama, kebetulan ini lagi bangun saung katanya. Kita jalan ya. Oke. Masih hadir untuk negeri. Yes. Kita sudah memasuki pintu gerbang Pondok Pesantren Madinatul Barokah. Jadi Madinah yang penuh dengan barokah. Pimpinan Abah Budiman. Yuk, masuk. Abah pulang dari Madinah dan punya rumah yang berkah. Madinatul Subhanallah. Barokah. Jadi ini benar-benar kebarokahan. Dan kita berharap ini adalah suatu bentuk kepedulian Polri, kepedulian seorang polisi yang berpangkat Aibtu. Belum perwira, Pak. Belum perwira. Luar biasa. Saya juga iri. Hebat kan? Beliau punya tempat yang barokah. Ya, anak yatim banyak, bro. Mungkin ini ya, kalau pesantren yang didirikan sama kiai, ajengan, ustadz, itu udah umum. Sudah umum. Sudah umum. Tapi ini didirikan oleh orang yang tidak pernah sholat, nggak bisa ngaji, preman, dan lain sebagainya. Saya tahu riwayat beliau. Gitu kan? Nah, Waktu beliau masih rusak ya, sama saya juga rusak. Oh my God! Wow! Tapi alhamdulillah, insya Allah kita rusaknya khatam. Ya. Jadi kalau orang itu khatam, dia itu belajar salah, sampai khatam, akhirnya tahu benar. Ini jadi masalah, orang belajar benar tapi nggak khatam, jadi nggak tahu salah aja terus. Itu saya Belajar dari kesalahan, guys. Iya. Nah itu kita udah lihat saung abahnya tuh. Oh dia keren kan? Bisa disorot Keren dulu. kan? 1.500 meter. Peruntukannya nanti untuk santri putri. Tradisional lah, seperti ini. Iya. Ini kemarin baru dibangun dari induk, musolanya itu. Gaya tradisional, Gaya tradisional. tapi Madinatul Barokah. Kita tetap patokannya itu ke Mekah ya, Betul. Arab ya. Tapi kita nggak bisa ninggalin budaya kita. Oh, iya. Sebagai orang Indonesia Nusantara, gitu. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Jadi kita orang Nusantara, orang Indonesia yang beragama Islam. Iya. Jangan orang yang
orang Indonesia yang bergaya-gaya Islam. Gaya doang buat apa? Allah nggak perlu gaya. Betul. Allah perlu perbuatan. Ini udah perbuatan Abah semua. Nah, hebat kan? Abah luar biasa. Nggak perlu harus keluar-keluar. Patut dicontoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat MRC, Mitra Muslim Community, saudara-saudara saya yang mencintai Indonesia, yang gemar untuk sadar hukum, yang senang dengan budaya Nusantara. Kali ini kita ada di Pondok Pesantren Madinah Darul Barokah. Maaf tadi ada kesalahan, saya bicara itu saya bilang ini Madinatul Barokah. Tapi tujuannya mah sama sebetulnya gitu. Tujuannya sama ya sahabat ya. Jadi keberkahan Madinah yang ada di sebuah rumah gitu kira-kira ya. Nah, saya bersama Abah Budiman. Abah Budiman ini adalah seorang polisi berpangkat Aibtu. Ya, berpangkat Aibtu, bintara tinggi ya Pak. Bintara tinggi, tapi mudah-mudahan keimanan lebih tinggi. Amin, ada amin, yang Allah, ada lah ya sekarang Allah, ini ya ke depannya gitu. Kita mau bicara-bicara nih Bang, ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira kok bisa sih Abah nih tahu-tahu terinspirasi dengan dari mana gitu datangnya, tahu-tahu bikin kayak gini gitu Bang? Kalau pertanyaan seperti itu, saya juga tidak bisa menjawab sebenarnya. Tapi mungkin ini satu kebesaran Allah yang di luar nalar kita nih, Wo. Kamu juga tahu sendiri bagaimana perjalanan dulu kita. Tapi ternyata tidak seperti itu. Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, maksudnya kepada kita semua yang rekan-rekan saya merinding dengar cerita Abah karena saya tahu perjalanan hidup beliau. Iya, yang sangat luar biasa sekali. Awal saya kan dulu di Bandung lah, di Polda Jabar sana. 2010 tiba-tiba saya mendapatkan surat telegram mutasi. Saya pindah ke Purwakarta sini. Padahal pada saat itu rumah saya kan di Bandung. Awalnya saya bingung ketika mendapatkan TR mutasi itu. Saya harus tinggal di mana? Sebenarnya rumah saya di Bandung. Ternyata kita punya temen yang istilah kita mah informan lah, cepu itu. Saya telepon dia, si Boy itu. Boy, saya pindah ke Purwakarta. Pindah maksudnya pindah apa? Saya pindah tugas, sekarang saya sudah tidak di Polda lagi, saya ke Purwakarta. Terus tolong cariin kontrakan, karena saya tidak mungkin pulang pergi Bandung Purwakarta. Kata si Boy itu, Bah, udah aja ngobrolnya di Purwakarta aja. Kapan Abah ke Purwakarta? Saya minta waktu 2 hari, saya ke Purwakarta. Akhirnya saya berangkatlah ke Purwakarta. Sampai ke sini. Cerita tentang pindah saya. Saya udah dipindah tugaskan sudah tidak di Polda lagi. Sekarang saya harus pindah ke Polres Purwakarta. Terus saya cari kontrakan. Si Boy nyuruh cari kontrakan. Kata si Boy, Bah, udah Abah jangan ngontrak. Nggak usah ngontrak. Udah kita bikin saung aja. Bikin saung di mana? Kata si Boy. Nggak kebayang. Ayo saya diantar lah ke sini. Dulu ini jalan setapak. Iya. Tahu saya dulu. Tahu kan? Becek. Jalan becek lah. Akhirnya si Boy, udah Bah, kita bikin saung di sini. Bingung kan ini tanah siapa? Kan? Nanya ini tanah siapa, Boy? Kata si Boy, ini tanah Abah, tanah saya. Kata saya. Ini ceritanya gimana? Bisa ini tanah saya? Kan saya tidak pernah menyuruh kamu beli tanah, dan saya juga tidak kepikiran untuk beli tanah di sini karena saya tinggal di Bandung. Jadi ceritanya, dulu itu saya itu 2007 itu pernah nitipin uang ke si Boy 11 juta
pada saat kita mau ngambil uang itu, yang 11 juta itu, karena pada saat itu malam tahun baru, saya itu mau hiburan lah kalau dulu itu ya, kalau malam tahun baru itu. Ternyata pada saat saya minta uang itu ke si Boy, kata si Boy itu uangnya udah nggak ada, habis. Akhirnya saya marah ya, karena udah ada janji dengan teman-teman. Habis saya sampai marah-marah, sampai digebukin si Boy itu. Ternyata dijawabnya itu 2010, ternyata uang yang dititipkan 11 juta itu luar biasa. Sama si Boy dibelikan tanah itu 11 juta. 11 juta. Meter, Bah? 500 meter. 500 meter. Kalau di Jakarta malah nggak mungkin lah. Cuma 500 meter. Saya nggak percaya. Tapi lebih berkat daripada Jakarta, Pak. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah, amin. Saya kan nggak percaya bahwa ini si Boy beli tanah, karena si Boy kan preman. Nggak mungkin si Boy beli tanah. Takutnya nipu kan ke kita. Akhirnya saya minta ke si Boy, saya tolong antar saya ke pemilik tanah ini. Ayo. Akhirnya kita datang ke pemilik tanah itu. Ternyata kata pemilik tanah memang sudah dijual sama Pak Boy. Benar ini Bu? Ya udah dijual. Dari 500 meter ya Pak ya? Dari 500 meter. Dari 500 meter sahabat. Tapi sekarang sudah berapa Pak? Sekarang itu alhamdulillah kita punya tanah itu sudah 7.000 meter. Luar biasa. 7.000 meter. Sudah 7.000 meter. Dan pemanfaatannya Bah 7.000 meter itu? Ya jelas lah, awalnya kita bikin saung karena orang tua di sini awalnya curiga lah dengan kita tinggal sama si Boy di sini. Kan kamu tahu sendiri bahwa rambut saya itu kan selalu gondrong ya gitu ya, terus berjenggot gitu. Masyarakat ini awalnya kita curiga di saung ini. Ini rampung dari mana? Gitu ya. Bang. Akhirnya kita buktikan lah. Awalnya orang tua di sini ada 5 orang tadinya. Sekarang tinggal 3 orang karena yang 2 sudah meninggal. Tapi yang setianya orang tua yang 3 orang ini sampai saat ini tidak meninggalkan saya. Nanti kalau malam mereka pasti tidur di tempat saya dan tidurnya tidak mau di dalam rumah. Selalu dari awal punya saung sampai saya ada rumah sekarang, mereka tetap tidurnya di depan rumah. Salah satu keberkahan yang diberikan Allah, Gusti Allah memberikan kepada Abah Budiman. Dia mempunyai sahabat-sahabat sejati yang memang luar biasa. Iya. Akhirnya karena ajakan mereka, awalnya saya suruh sholat, karena saya waktu itu tidak kepikiran untuk sholat dulu. Malas aja. Akhirnya saya awalnya kita tolak itu urusan sholat. Bapak-bapak ngajak sholat, udah sholat urusan bapak lah. Saya mah nanti, ternyata tidak seperti itu. Akhirnya mereka saking kekeh pengen supaya saya sholat. Akhirnya kepikiran, mungkin ini saya udah waktunya untuk sholat. Akhirnya kita bikin tempat sholat. Setelah bikin tempat sholat, baru kita sholat di sana. Kumpul lagi dengan sama bapak-bapak. Tapi sebelum sholat saya itu datang ke ibu saya almarhum. Saya ini cerita ke ibu saya, Mak, saya udah capek hidup gini. Oh iya, para sahabat, kebetulan Abah Budiman baru saja berduka. Kita sama-sama doakan saja ya, karena ibu beliau baru saja meninggalkan kita. Kapan Bah? Sekarang udah 22 hari sekarang. 22 hari. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang baik, amin. Diberikan tempat yang luas dan bercahaya di makamnya karena mempunyai anak seperti Abah Budiman, amin. Polisi yang luar biasa, anggota Polri yang luar biasa. Lanjut Bah, akhirnya gimana? Iya, cerita-cerita kita berjalan sholat, kita tidak kepikiran bahwa kita untuk bikin pesantren, nggak kepikiran lah. Sebatas sholat juga cukup lah menurut saya. Bro, pesantren, sekarang jadi pesantren berapa Bah? Sekarang santrinya ada kurang lebih 200 orang. 200 orang. Kalau yang untuk yang mondok ya. Kalau santri biasa, makan ada yang biasa juga yang anak-anak sekitar sini. Mungkin adalah 250-an. 250. Tapi yang mondok itu perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki. Dan tidak dipungut biaya, Pak ya. Kalau ini kita kebetulan di sini mayoritas yatim dan dan semua itu free, gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, alhamdulillah kebesaran Allah. Walaupun gaji kita pas-pasan untuk keluarga, ternyata kebesaran Allah mengurus anak yatim itu semua diperhatikan oleh Rasul. Jadi para sahabat, saya juga sebagai anggota Polri
yang mana kalau kita hanya mengandalkan gaji kita dan tunjangan kerja kita itu ya boleh dibilang cukup lah, untuk lebih enggak. Untuk lebih enggak. Saya punya rumah yang cukup besar ya, tipe 30, tanahnya 70. Ya anak saya juga cuma 3, istri 1, alhamdulillah. Sombong Ya, amat. itu saya rasakan untuk lebih enggak, cuman cukup gitu. Tapi dengan gaji yang tidak beda jauh saya sama Abah bisa membiayai orang sebanyak 200 orang, luar biasa kan. Ya kan, kalau kata orang Betawi kerja kagak gajian belum, cuman ini udah kerjanya cuman nggak cukup gitu ya, bahkan gitu bayar ya, jadi kalau dihitung mati-mati nggak kena bayar. Nggak kena. Tapi kebesaran Allah tidak bisa dihitung dengan Tidak matematik. bisa dihitung. Ingat sahabat, kebesaran Allah itu sangat luar biasa, nggak bisa dihitung dengan matematik. Itu bayar. Iya. Jadi sekarang sudah 7.000 meter bang. Sudah 75 meter. Kebetulan ini adalah lahan baru. Kita kemarin tuh dapat wakaf dari rekan-rekan. Akhirnya kita belikan lahan ini. Dan rencana kita ini buat kobong putri. Dan nanti masyarakat dan para pemuda yang belum hijrah kita ajak. Sekarang lagi lobby-lobby biar mereka ikut mengaji di sini. Alhamdulillah para sahabat. Kali ini MRC datang ke tempat yang memang betul-betul, mudah-mudahan ini adalah tempat yang barokah. Amin. Tempat-tempat yang dulu di Madinah itu doanya Nabi Ibrahim ya Bah ya. Betul. Nabi Ibrahim berdoa mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat barokah gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak ada Nabi lagi sekarang ini, mudah-mudahan kita doakan tempat ini juga jadi barokah. Amin. Para sahabat MRC hadir di sini untuk menyampaikan bahwa ada satu kebanggaan buat saya sebagai anggota Polri. Ternyata ada Abah anggota Polri yang sanggup membuat suatu tempat yang betul-betul barokah dengan ratusan anak yatim. Ratusan anak yatim Dan duafa. dan duafa ya Pak ya. Iya. Dan duafa yang ngaji di sini gratis bro. Jadi kalau dihitung dengan matematika nggak masuk akal Pak ya. Jangan masuk akal. Kebesaran Allah tidak bisa dihitung. Luar biasa. Dan Abah ditempatkan di sini yang mindahin Abah dari Bandung Polda ke Purwakarta. Bukannya komandan beliau, tapi Gusti Allah punya mau. Ya Bah. Betul, iya. Jadi Abah sekarang merasa lebih tenang gitu Bah ya. Insya Allah. Ya jelas lah. Kalau ketenangan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita ini, ternyata kalau kita sudah membuat pesantren ini, jadi yang ada di pikiran kita tuh, ya pesantren aja. Pesantren aja, bagaimana nanti kalau santrinya udah banyak, kita tempatnya di mana lagi, terus ustaznya di mana lagi, terus anak-anaknya nanti sudah dewasa. Mikirin orang. Ya, Mikirin orang. Bah. sangat sekali. Jadi mikirin orang lain, bukan mikirin dirinya sendiri, bro. Gitu kan. Mungkin teman-teman di mana aja gitu ya, masih dalam rangka memikirkan dirinya sendiri gitu. Artinya, gue ntar buat beli rokok gimana ya kan gitu. Gue ntar mau ngopi di mana ya, ini duit punya nggak buat beli beras kan gitu. Tapi kalau aku udah nggak mikirin, tapi mikirin bagaimana nanti besok nih ke depannya mungkin ada orang-orang yang mempunyai satu kebutuhan yang ada di tempat ini. Jadi bagaimana nggak barokah kan gitu Bah. Betul. Luar biasa kan. Ya yang dipikirkan sekarang kayak itu, perut anak-anak, terus pakaian anak-anak, terus kedepannya itu mau seperti apa anak-anak setelah ngajinya di sini. Kalau seperti orang dewasa kan mereka itu mungkin ada keinginan lah. Kita juga harus cari tempat. Ya yang mudah-mudahan santri-santri di sini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sehingga setelah keluar dari sini. Amin. Mereka bisa mengajarlah di mana saja mereka bisa mengajar, mengembangkan agama lah. Apa yang hasil mereka belajar di sini. Amin. Keberkahan luar biasa bro. Iya. Jadi ada amal-amal yang terus menerus ya Bah ya. Namanya misalnya kalau Abah meninggalkan ilmu, Abah nggak ada juga, ilmu berjalan terus. Iya. Ya. Ada juga dosa yang berjalan bro. Ada juga dosa yang berjalan. Ya kan? Tapi insya Allah ya itu jangan ada di antara kita ya. Yang di antara kita ini adanya ya amal perbuatan baik yang terus berjalan ya Bah ya. Bah, satu kata Bah untuk MRC Bah. MRC hadir untuk negeri Bah. Kita slogan kita Bah. Oke rekan-rekan, cukup sampai di sini dulu kunjungan kita. Minta tolong Bah. MRC hadir untuk negeri gitu Bah. MRC hadir untuk negeri.